Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia dengan NIM E1R022138. Sebelumnya yang saya hormati Pak Zedi Mutakin, SPD MPD, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi peranan Pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di era global. A. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah serta pandangan hidup bangsa yang di dalamnya terkandung nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka setidaknya memiliki dua dimensi nilai-nilai, yaitu nilai-nilai ideal dan aktual. Pancasila yang memiliki semboyan Kebhinneka Tunggal Ikaan dengan pluralisme dan multikulturalisme yang harus disatukan oleh rasa bersama dalam ideomation state. Berikut semangat nasionalisme yang menyertainya. Pancasila yang sejak dahulu diciptakan sebagai dasar negara dan sudah sejak nenek moyang kita digunakan sebagai pandangan hidup, sudah seharusnya dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Demikian juga bagi generasi muda, Pancasila yang mulai kehilangan pamornya di kalangan generasi muda diharapkan akan muncul kembali kejayaannya jika generasi muda mulai sadar dan memahami fungsi Pancasila serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila terdiri dari 5 sila, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kelima dan diperuntukkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut tak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namun sudah dikenal luas bahwa 5 sila yang dimaksud adalah Pancasila untuk dimaksudkan sebagai dasar negara. Pancasila sejak masa Orde Baru runtuh sampai sekarang ini dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dan telah melanggar nilai-nilai dari Pancasila. Penyimpangan terbesar dan yang paling sulit untuk dibasmi adalah masalah KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah yang seolah-olah sudah menjadi penyakit mendarah daging di Indonesia ini. KKN dilakukan karena kurang adanya 6 rasa nasionalisme dalam bangsa Indonesia tersebut dan tidak mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar. Bangsa yang baik juga harus dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan golongan dengan kepentingan bersama, yakni kepentingan bersama harus didahulukan. Tetapi dalam keseharian, sikap mengutamakan kepentingan bersama sangat susah dan hampir dikatakan mustahil untuk dihapuskan karena masalah pribadi, hubungan pertemanan, relasi, dan hubungan darah merupakan hubungan yang erat dan bahkan dapat mengalahkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui dalam argumentasi Soekarno mengenai dasar negara dibuka dengan suatu pernyataan, yaitu apakah Weltanschauung dasar dan filsafat hidup kita jikalau kita mendirikan Indonesia merdeka? Soekarno tidak menjawab pertanyaan ini dengan singkat. Terlebih ia hendak mengutarakannya pandangan bahwa dasar negara Indonesia ini haruslah ditemukan dalam lunak jiwa bangsa Indonesia jauh sebelum bangsa ini merdeka. Selanjutnya yaitu B. Pancasila sebagai makna dasar negara. Pancasila sebagai dasar atau filsafat negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai filsafati yang sifatnya mendasar. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, normatif, dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan
merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai peraturan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Di era sekarang, mengembalikan atau menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu tuntutan penting, oleh karena telah banyak terjadi kesalahan penafsiran atas Pancasila di masa lalu. Pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya tafsir tunggal dan monolitik atas Pancasila. Oknum negara telah menjadikan Pancasila bukan sebagai sistem norma dan koridor bagaimana sebuah bangsa dijalankan dan diarahkan. Tetapi Pancasila telah direduksi sebagai alat kekuasaan untuk mengendalikan semua elemen bangsa dengan dogmatisme ideologi. Selanjutnya, C. Nasionalisme Pancasila. Paham nasionalisme muncul sekitar tahun 1779 dan mulai dominan pada Eropa pada tahun 1830. Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 sangat besar pengaruhnya berkembangnya gagasan nasionalisme tersebut. Sedangkan nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak 4 abad ke-19 dan ke-20 muncul benih-benih nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Terkadang kata nasionalisme itu sendiri telah sering disalah artikan oleh masyarakat. Nasionalisme sering diartikan sebagai paham chauvinisme yang berarti paham yang merendahkan bangsa lain dan menjunjung tinggi bangsa sendiri dengan cara yang berlebihan. Semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda mulai menurun. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya generasi muda yang menganggap bahwa budaya Barat lebih modern dibandingkan dengan budaya sendiri. Generasi muda terutama di kalangan mahasiswa pelajar banyak mengekor budaya Barat daripada budaya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari cara bersikap, berpakaian, berbicara, sampai pola hidup yang cenderung meniru budaya asing daripada kebudayaannya sendiri. Hal ini terjadi di hampir seluruh pelosok, bukan hanya di kota-kota besar, akan tetapi sudah merambat ke pelosok-pelosok desa. Secara nyata dapat dilihat bila berbicara Pancasila sebagai dasar negara, maka yang terjadi seharusnya adalah bagaimana negara ini berusaha dengan berbagai upaya untuk menegakkan masyarakat yang berkebutuhan adil dan bermoral, mempunyai jiwa ukhuwah atau persaudaraan atau kebersamaan, demokrasi, dan menciptakan kemakmuran masyarakat sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini. Nasionalisme Indonesia harus tumbuh atau kekeluargaan yang mampu mempersatukan aneka suku, agama, budaya, bahkan batas negara sekalipun. Pasal 1 menyatakan bahwa Pancasila sebagai dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Ketetapan tersebut menyatakan bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. D. Generasi muda di era globalisasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Generasi muda atau pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Sementara itu di dalam konteks demografi dan antropologis, generasi muda dibagi ke dalam usia persiapan masuk dunia kerja atau usia produktif antara 15 sampai 40 tahun. Sementara dari sudut pandang sosial budaya, generasi muda dari sudut pandang ini memiliki sifat majemuk dengan aneka ragam etis, agama, ekonomi, domisili, dan bahasa.
Mereka memiliki cara ekosistem kehidupan yang terbagi ke dalam masyarakat nelayan, petani, pertambangan, perdagangan, perkantoran, dan sebagainya. Sedangkan pada pasal 7 dan pasal 8, pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya, prestasi, dan semangat profesionalisme, dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat berbangsa, dan negara. Sedangkan pada pasal 8 disebutkan bahwa strategi pelayanan kepemudaan adalah bela negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki, dan pemberian kesepakatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda, pendampingan pemuda, perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan, serta keterampilan dan penyiapan kadar pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya. Kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya universal. Selama ini globalisasi belum memiliki makna yang baku. Selama ini makna globalisasi tergantung dari mana orang memandangnya. Akan tetapi, secara umum globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan antara manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Globalisasi juga diartikan suatu fenomena di mana batas-batasan antar negara seakan memudar karena terjadinya berbagai perkembangan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan terjadinya perkembangan berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang iptek, maka manusia dapat pergi dan berpindah berbagai negara dengan lebih mudah serta mendapatkan berbagai informasi yang ada dan terjadi di dunia. Di era global ini banyak sekali budaya-budaya yang masuk di negara kita, dan kita juga tidak akan bisa mengelak dari masuknya budaya-budaya negara lain. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, bisa menyaring budaya-budaya asing dan bisa mengambil budaya yang baik dan menyaring yang buruk dan tidak sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Akhir-akhir ini mulai banyak sekali dibicarakan atau dipertanyakan tentang wawasan kebangsaan generasi muda Pancasila yang diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusinya bukan hanya sekarang, tapi juga yang akan datang menjadi aktor dan pelaku dalam pembangunan nasional. Menurut Rajaksa 2007, generasi muda mengembangkan karakter nasionalisme melalui 3 proses, yaitu yang pertama, pembangunan karakter, yaitu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras untuk menjunjung nilai-nilai moral serta menginternalisasikan pada kehidupan nyata. Yang kedua yaitu memperdaya karakter. Memperdaya generasi muda menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi, misalnya menyerukan penyelesaian konflik. 3. Perekayasa karakter, yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila dijadikan acuan para generasi muda dalam bersikap, bertindak, dan bertutur kata yang sesuai dengan norma Pancasila. Seringkali kita mendengar demonstrasi yang anarkis dilakukan mahasiswa mengatasnamakan perjuangan atas rakyat yang ujung-ujungnya pengerusakan fasilitas pemerintah, membakar mobil, dan lain-lain.
Juga terjadinya kerusuhan-kerusuhan pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh supporter masing-masing kesebelasan yang merasa tidak puas akan kekalahan timnya. Dan juga tawuran pelajar masih juga terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia.